Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1487 sampai tahun 1490. Ya. Tidak peduli apakah anak ini adalah penguasa surga atau bukan, karena dia telah menyakiti Ai Hua, hutang ini akan dibayar dengan darah, dan dia tetap tidak bisa dilepaskan. Gong Changji sangat marah. Ai sudah lama memikirkannya dan berkata, Tuan, karena targetnya adalah anak laki-laki, kita harus membalas dendam padanya jika kita ingin membalas dendam. Itu benar. Gong Changji mengangguk, merenung sejenak, dan berkata, kalau begitu, mari kita bagi perang menjadi dua cara. Kalian saudara, tolong hubungi beberapa keluarga sekte jiwa hitam di pihak sekuler dan minta mereka untuk menekan keluarga Zai. Meskipun keluarga Zai bukan dalang, mereka juga kaki tangan. Mereka tidak bisa melepaskannya meskipun mereka sedang jatuh cinta dan bernalar. Selain itu, Elon, kamu segera memperbaiki surat perang. Aku sendiri yang akan membunuh bajingan kecil itu dan balas dendam Ai Hua. Semua orang yang hadir terkejut. Tuan, apakah kamu ingin melakukannya sendiri? Tuan, pikirkanlah dua kali. Kami Sekte Jiwa Hitam telah menghilang selama bertahun-tahun. Jika kami tiba-tiba menunjukkan wajah kami, itu akan mengarah pada pengejaran terhadap apa yang disebut keluarga bangsawan. Masalah besar bagi seluruh sekte. Apakah layak mengambil risiko sebesar itu? Tak perlu dikatakan lagi, aku sudah mengambil keputusan. Gong Changji melambaikan tangannya, Sekte Jiwa Hitam saya telah menghilang selama bertahun-tahun. Jika orang lain menindas kita dan menelan amarah kita, apa yang akan orang lain pikirkan tentang kita? Kali ini, saya akan memberi contoh kepada orang lain. Tekad Changji jauh lebih menentukan dari yang mereka bayangkan. Meskipun dia mempertaruhkan sektenya dan mengejar sekte lain, dia tetap ingin membalaskan dendam murid-muridnya. Harus dikatakan bahwa meskipun Gong Changji egois, mereka tergerak oleh perilakunya melindungi anak sapi. Murid-muridku menantikan untuk menguasai Masou. Kerumunan itu berteriak serempak. Ai Long, terserah padamu nanti sore, Gong Changji menatapnya. Selain itu, untuk menjamin keselamatan Anda, latihan Anda harus dilakukan sesegera mungkin, dan jangan menunda lebih lama lagi. Ya, saya mengerti. Akhir-akhir ini, saya telah mengambil kehidupan ganda dan membiarkan diri saya menerobos guru surgawi. Ada rasa dingin yang tak ada habisnya di mata Elon. Untuk menerobos guru surgawi, hari ini, dia menunggu terlalu lama, terlalu lama. Keluarga Zai. Kingsway, ada apa? Kaki depan melihat tamu dan kaki belakang melihat surat yang dikirim orang lain. Kamu bertanya padaku, bagaimana aku tahu? Zai Kingsway melihat surat itu dan melemparkannya ke atas meja, sakit. Mereka pikir mereka siapa? Izinkan saya masuk dan meminta maaf. Saya tidak mengenal mereka. Saya benar-benar menganggap diri saya seperti bawang. Karena urusan Ai Hua, dia sudah cukup khawatir. Sekarang ada lagi surat yang tidak bisa dijelaskan, yang dikirim oleh orang yang tidak bisa dijelaskan untuk mengeluarkan ultimatum atas nama keluarga apa. Itu hanya menambah bahan bakar ke dalam api, membuat suasana hatinya sudah buruk menjadi lebih buruk. Kamu. Zai Suo tidak tahu harus berkata apa tentang putrinya untuk beberapa saat. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Li Qing keluar untuk mencari nafkah, duduk di sofa, mengambil surat itu dan membacanya beberapa kali. Dia mengerutkan kening dan berkata, apakah menurutmu orang-orang ini memiliki masalah otak? Kami tidak mengenal mereka. Mengapa Kingsway harus meminta maaf kepada mereka? Apakah Kingsway mengerti? Apakah kamu masih mengerti? Zai Suo menghela nafas dalam-dalam, jelas orang itu yang pernah disakiti oleh Kingsway sebelumnya. Dia menemukan seorang penolong untuk memberikan tekanan pada keluarga kita. Dia. Li Qing dan Zai Kingsway tercengang pada saat bersamaan. Kemudian mereka tiba-tiba menyadari mengapa pihak lain mengajukan permintaan aneh seperti itu. Alis Zai Kingsway terkunci, bahkan jika itu bajingan itu, aku tidak bisa datang ke pintu untuk meminta maaf. Apakah kamu bercanda? Dia hampir membunuhku. Bagaimana aku bisa meminta maaf kepada orang yang ingin membunuhku? Kamu tidak menyukainya, tapi itu tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Zai Suo tidak berdaya dan menghela nafas. Bukankah itu sebuah keluarga yang telah menghilang selama bertahun-tahun, kita perlu takut pada mereka. Li Qing tidak berpikir begitu. Meskipun keluarga kita adalah keluarga kecil, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu juga seorang dokter suci? Apakah kamu tidak punya tenaga? Ya, ayah.
Jika kamu menelepon temanmu, akan ada seseorang yang bersedia membantumu. Aku tidak percaya keluargaku benar-benar bisa bertengkar dengan begitu banyak orang. Zai Qingsui tidak berpikir begitu. Melihat ibu dan putrinya yang memiliki kebencian yang sama, Zai Suo tidak hanya tidak senang, tetapi lebih khawatir, apa yang menurutmu terlalu sederhana. Mereka tercengang. Keluargaku ini merupakan keluarga yang sudah ada sejak dahulu kala. Konon merupakan keluarga kuno yang sudah ada sejak berdirinya Tiongkok. Kualifikasinya lebih panjang dibandingkan dengan keluarga panjang. Tentu saja keluarga ini sudah lama pensiun. Waktu. Meskipun tidak ada suara sama sekali, apakah kamu berani meremehkan mereka? Zai Suo tidak punya pilihan selain menjelaskan. Apa gunanya? Zai Qingsui dengan acuh berkata, jika Anda berbicara tentang kualifikasi Anda, kakek Long, bantulah saya. Meskipun keluargaku sudah tua, bisakah mereka benar-benar menjadi liar di kota Chuanzong? Ini bukan waktunya. Benar sekali Li Qing dengan cepat mengangguk, dan Komandan Zhao, kamu bisa bicara. Anda adalah anggota Tunjangan Nasional, Asosiasi Pengobatan Tiongkok, dan Asosiasi Pengobatan Tiongkok, dan Anda bukanlah orang yang suka pamer. Jika Anda benar-benar ingin meminta bantuan beberapa pejabat, bagaimana tidak ada yang bisa membantu Anda? Saya tidak meremehkan diri saya sendiri. Dengarkan aku, Zai Suo tanpa daya memandangi keduanya yang bersemangat dan menghela nafas dalam-dalam, aku punya banyak energi. Aku tidak bisa melakukannya. Aku bisa menelepon kakak Chang dan mencari pembantu sebanyak yang aku mau. Tapi apakah para pembantu ini benar-benar pekerjaan dua orang tiba-tiba tertegun, apa maksudmu? Aduh Zai Suo berkata sambil tersenyum pahit, saya baru saja berbicara dengan orang-orang dari Guoan. Setelah mendengar bahwa keluargaku telah menghilang, dunia seolah-olah telah menguap. Yang paling luar biasa adalah pemimpin Ji berkata bahwa keluargaku tampaknya berlindung pada kekuatan yang bahkan tidak bisa membantu Guoan. Apa? Zai Qingsui dan Li Qing terkejut. Zai Qingsui berdiri dan berkata, ayah, apakah kamu serius? Menurutku, keluargaku pasti berlindung pada ahli bela diri itu. Aku khawatir mereka sama dengan Jericho Lee. Inilah akar penyebab kekhawatiran Zai Suo. Dalam keadaan normal, dengan energi seorang dokter suci dan panggilan telepon, sejumlah besar orang berkuasa dapat ditemukan setiap menit untuk mengatasi masalahnya. Namun justru kali ini lawannya bukanlah orang biasa, melainkan sekelompok ahli yang sudah melampaui akal sehat. Sejauh yang dia tahu, siapapun yang memiliki kekuatan seperti ini adalah guru yang dihormati kemanapun dia pergi. Dia benar-benar tidak mengenal beberapa dari mereka. Jika dia benar-benar mengenal mereka, mereka adalah Jericho Lee dan keluarga naga. Namun Ji Ye menegaskan dengan sangat jelas bahwa kekuatan keluargaku untuk berlindung di Guoan saja tidak cukup, dan ada juga beberapa pejuang di Guoan, sehingga dapat disimpulkan bahwa keluarga panjang tidak membantu. Bab 1488. Wajah cantik Zai Qingsui menjadi pucat dan sosoknya hampir jatuh. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Sangat jelas dalam surat ini bahwa saya ingin membawa Qingsui bersamaku untuk mengucapkan terima kasih di depan pintu. Kata-katanya sangat ketat. Terlihat bahwa pihak lain pasti sangat marah. Saya khawatir meskipun demikian kami benar-benar pergi ke pintu untuk mengucapkan terima kasih, kami mungkin tidak bisa mengecewakan pihak lain. Zai Suo berkata bahwa dia semakin khawatir. Dia tidak bisa memikirkan siapapun untuk mengatasi masalah ini. Sial. Zai Qingsui mengepalkan tinjunya. Li Qing memikirkannya dan ragu-ragu, mengapa kamu tidak meminta bantuan Jericho Lee? Dia juga berlatih seni bela diri. Mungkin dia punya cara. Bingung. Zai Suo memelototinya. Kami bahkan tidak tahu di pengaruh mana keluargaku berlindung. Selain itu, mereka adalah satu kekuatan. Bagaimana mereka bisa bertarung dengan begitu banyak orang? Apakah kamu mencoba membunuhnya? Ini, wajah Li Qing berangsur-angsur menjadi putih. Menurutnya, sekuat apapun Jericho Lee, sangat mustahil bertarung dengan kekuatan raksasa. Ini seperti memukul batu dengan telur. Apakah kamu ingin menunggu untuk mati? Ho! Zai Suo bangkit dan berkata, aku akan memikirkan cara untuk mengatasi ini. Kamu harus sebisa mungkin tinggal di rumah dan jangan berlarian. Dengan itu, dia bergegas keluar pintu. Mereka khawatir dan diam untuk waktu yang lama. Zai Qingsui tidak bisa menahan diri dan menemukan Jericho Lee dengan surat itu. Jericho Lee menghiburnya dengan beberapa patah kata, menyuruhnya untuk tidak berpikir liar, harus istirahat, harus bermain, tidak perlu khawatir. Di kamar tidur, dia melemparkan surat itu ke atas meja, yang membuat Jericho Lee meremehkan.
Aku benar-benar menganggap diriku serius. Apa aku tidak tahu kalau aku berasal dari Sekte Jiwa Hitam? Zai Suo telah mendengar semua percakapan di ruang tamu di lantai bawah. Setelah analisis singkat, ia menyimpulkan bahwa pengaruh keluarga tersebut berlindung adalah Sekte Jiwa Hitam. Memikirkan apa yang terjadi baru-baru ini, dia bertemu Long Yan di kota Nanan, dan Ai Hua muncul di kota Chuanzong kemarin, berkomplot melawan Zai Qingsui. Long Yan dan Ai Hua adalah praktisi jahat. Dilihat dari kemampuan bela diri dan nafasnya, mereka pasti tidak akan lari. Kemudian pikirkan kemunculan tiba-tiba keluargaku dan ultimatum untuk meminta Zai Suo dan Zai Qingsui meminta maaf. Kepada siapa? Ai Hua adalah satu-satunya orang yang disinggung Zai Qingsui 2 hari ini. Jadi jawabannya sudah dekat. Terlebih lagi Jericho Lee juga mengaitkannya dengan hal lain, yaitu panjang sekali. Bukan kebetulan, Ai lama itu juga harus menjadi anggota Sekte Jiwa Hitam. Suasana familiar yang dia rasakan di Long Yan sebelumnya adalah suasana Ai yang lama. Dapat disimpulkan bahwa Ai Panjang dan Long Yan juga merupakan satu kelompok. Jadi ketiga orang ini berasal dari sekolah yang sama, Sekte Jiwa Hitam. Karena kamu datang untuk menantangku, tentu saja aku tidak akan sopan. Tentu saja, Jericho Lee tidak akan mundur. Ketika orang lain mendapat masalah, dia pasti akan membayar mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Jika kamu memiliki keberanian untuk bertarung denganku, kamu akan memilih waktu. Pada malam tahun baru tanggal 26 Februari kamu akan membunuhku dan memberikan bendera Ai Hua sebagai hadiah tahun baru. Aku khawatir kamu menang, aku tidak punya kesempatan ini. Waktu, sisi lain pemilu yang bukan arogansi umum. Festival musim semi, sebagai festival reuni terpenting masyarakat Tiongkok. Yang namanya uang, tidak ada uang, pulang tahun baru. Karena pihak lain berani memilih saat ini, terlihat bahwa ia memiliki kepastian hidupnya dan berencana untuk membunuhnya dan pulang dengan bahagia di tahun baru. Oh. Bagaimana mungkin Jericho Lee memberikan kesempatan sombong ini kepada pihak lain? Siapa yang meninggal dan siapa yang kembali pada tahun baru Imlek masih belum diketahui. Berbicara tentang pertempuran yang menentukan ini, Jericho Lee mau tidak mau memikirkan pertempuran terakhir antara Menara Langit dan Bumi dan Gai Jiuyu. Bedanya dia menantang Gai Jiuyu. Kali ini dia mendapat tantangan. Ini adalah reinkarnasi surga yang bagus. Suatu hari nanti, dia akan menjadi objek tantangan. Perlakukan aku seperti kesemek yang lembut. Sayang sekali aku landak, aku akan membuat kepalamu berdarah. Jericho Lee menarik napas dalam-dalam. Dia akan mengambilnya pada sore hari, tapi dia tidak akan terburu-buru ke puncak. Setelah meminumnya, dia mengira dia tidak terkalahkan. Di mata orang lain, ini mungkin pertarungan yang menentukan, tapi di matanya, ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Dengan kekuatan saya saat ini, terobosan sudah dekat. Namun, level yang dapat saya hubungi sekarang pada dasarnya di bawah guru surgawi. Meskipun saya kadang-kadang dapat menghubungi beberapa guru spiritual, saya harus pergi ke dunia seni bela diri dan Taoisme. Dunia seni bela diri sangat berbeda dengan dunia adat istiadat pada umumnya. Ini adalah kesempatan bagus bagi saya untuk menjadi terkenal di dunia seni bela diri. Jika dipikir-pikir, Sekte Jiwa Hitam pasti memiliki reputasi tertentu dalam seni bela diri dunia, terutama sekte budidaya jahat semacam ini. Sekali saya meratakannya, setidaknya di antara sekte terkenal dan terhormat, itu akan menimbulkan kegemparan. Namun, Jericho Lee tidak mempermasalahkan orang yang berprofil tinggi, orang yang berprofil tinggi memiliki manfaat yang besar, orang yang rendah hati memiliki orang yang murah. Sebagai dewa bela diri nomor 1 dalam daftar Master Surgawi, jika dia terlalu rendah hati, itu tidak baik. Lagi pula, jika dia orang yang tinggi hati dan berkuasa, beberapa orang yang kikir tidak akan berani menyakiti orang-orang di sekitarnya dan akan melindungi kerabat dan teman mereka. Dia punya firasat bahwa ketika dia benar-benar melangkah ke dunia seni bela diri, dia akan berhubungan dengan banyak master yang tak terbayangkan. Jika dia tidak memiliki reputasi yang baik pada saat itu, akan sulit baginya untuk mempengaruhi kerabat dan teman-temannya. Sebagai dewa pencaksilat, kita harus memiliki kekuatan mutlak untuk menakuti para pahlawan. Kekuatan adalah fondasi mutlak. Baiklah, saya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat terobosan pada Lingxi, dan kemudian saya akan mengambil kesempatan yang menentukan ini untuk mengharumkan nama Wu Shen di dunia seni bela diri. Juga nyaman bagi saya untuk mengambil tindakan di masa depan. Ia masih memikul beban yang berat, apalagi Jiuxuan Men belum dibasmi, dan sihir Jiuxuan Bumi masih hilang.
Meskipun dia telah diberitahu tentang lokasi segel sihir Joushuan Bumi, sekarang dia jelas tidak memiliki cukup kekuatan untuk mencarinya. Langkah demi langkah, jangan khawatir. Setelah menenangkan diri, Jericho Lee turun ke bawah dan melihat Zai Kingsway dan Li Qing duduk di sofa dengan gugup. Jericho Lee, apa kamu tahu segalanya? Li Qing menghela nafas. Sejujurnya, ini di luar imajinasiku. Aku tidak menyangka akan mendapat masalah sebesar itu. Meskipun ayahku adalah seorang dokter suci dengan banyak energi, dia hanya terbatas pada orang biasa. Misalnya, kita tidak ada cara untuk membantu mereka yang bisa menguasai seni bela diri. Zai Kingsway terlihat rumit, meskipun teman-teman ayahku bukannya tanpa orang-orang yang mampu, tapi aku merasa orang-orang itu pada dasarnya tidak bisa membantu. Kamu benar bahwa orang-orang itu tidak dapat membantu, dan mereka mungkin mengkhianatimu pada saat kritis. Jericho Lee tersenyum ringan, saya benar-benar ingin mengatakan bahwa saya dapat membantu, hanya Tuan Naga, dia meminta Anda untuk mengatakan dua kata kepada militer, di atas mungkin akan mengirim ahli untuk membantu Anda. Bab 1489. Yang wajar dikatakan Jericho Lee adalah setelah lama siang yang meminta instruksi dari atasannya, orang-orang dari kelompok Tiandao mengambil tindakan. Bagaimanapun, Zai Suo adalah seorang dokter suci, dan Zai Kingsway juga seorang jenius terkenal di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Di masa depan, kemungkinan besar dia akan lebih baik dari LAN. Tidak mungkin bagi mereka untuk tidak memperhatikannya, dan mereka akan melakukan segala kemungkinan untuk melindungi keselamatan mereka. Bagaimanapun, mereka adalah talenta yang berharga. Melindungi nyawa mereka berarti melindungi nyawa pasien yang tak terhitung jumlahnya. Dalam hal ini, Zai Suo mungkin sudah memikirkannya, jadi Jericho Lee menyimpulkan bahwa sebagian besar orang yang diundang Zai Suo adalah Long Xiangyang. Artinya, masih ada keselamatan. Zai Kingsway senang. Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Secara teoritis, memang seharusnya begitu, tapi situasi sebenarnya mungkin tidak seperti yang kamu pikirkan. Memang benar mungkin ada ahli di atas, tapi Aihua dan Sekte Jiwa Hitam di belakangnya seharusnya memiliki kekuatan keseluruhan yang kuat, dan mereka mungkin tidak bahkan bisa menemukan jalan keluar. Ah! Zai Kingsway mengubah wajahnya saat itu juga dan sangat terpukul, ini apakah ini benar-benar tidak mungkin? Jangan khawatir, berikan padaku. Itu hanya Sekte Jiwa Hitam, yang berani berlari liar di depanku seolah-olah aku tidak ada, dengus Jericho Lee. Ketika mereka mendengar nadanya yang arogan dan meremehkan, mereka tercengang. Bagaimana mungkin Jericho Lee terdengar tidak memperhatikan musuh sama sekali? Jericho Lee, kamu. Zai Kingsway ragu-ragu. Jericho Lee memandangnya, selama kamu mengerti, di dunia ini, tidak ada seorang pun yang menjadi lawanku. Siapapun yang memprovokasiku akan mati. Ketika Dewa Perang marah, darah mengalir ke sungai. Jika Anda berani menantang Dewa Bela Diri yang merupakan orang nomor satu dalam daftar penguasa surgawi, Anda akan menemukan peti mati dan mengubur diri Anda sendiri. Mendengar hal tersebut, mereka akhirnya merasa lega dan pergi beristirahat. Keesokan paginya, seorang tamu tak diundang datang ke pintu. Saya telah melihat Li Shao. Pengunjung itu tampak penuh hormat. Jericho Lee memandangnya dengan heran, bagaimana kamu tahu aku di sini? Tuan ketiga memberitahuku, Yesi menggaruk kepalanya dan berkata dengan hati-hati, lagi pula, Tuan ketiga dan Nona Ye telah melihatmu. Tidak apa-apa untuk membicarakan alamat Li Shao. Yah, mereka tahu kalau aku tinggal di sini. Saat ini Zai Kingsway sudah bersekolah, Li Qing pergi berbelanja, dan Zai Suo masih berlarian untuk keluargaku. Jericho Lee adalah satu-satunya yang tersisa di rumah. Yesi mengeluarkan cek dan menyerahkannya padanya. Dia berkata dengan hormat, Li Shao, ini adalah hadiah terima kasih yang dikirim oleh Tuan ketiga. Terimalah dengan senyuman. Terima kasih. Jericho Lee sedikit terkejut. Melihat Jericho Lee bingung, Yesi dengan cepat menjelaskan, Li Shao membantu Nona Ye memurnikan pil ajaib terakhir kali, dan membantu Nona Ye memecahkan banyak masalah, jadi majikan ketiga secara khusus meminta saya untuk mengirimkan hadiah terima kasih. Wen Yan dan Jericho Lee baru ingat apa yang terjadi. Jelas sekali, ini tentang memecahkan pil penghalang, yaitu tentang kembalinya Ye Ziyun ke pintu dalam keluarga Ye. Karena Ye Zhenqiong telah mengirim seseorang untuk mengirimkan hadiah terima kasih, terlihat bahwa pil penghalang yang rusak telah merusak segel pada Sukian. Ye Ziyun telah berhasil memasuki pintu dalam keluarga Ye berdasarkan kontribusinya yang besar, jika tidak, dia tidak akan memberikan hadiah terima kasih. Setelah melihat angka dicek, Jericho Lee terkejut dan berkata, Tuan ketiga cukup murah hati. Sekali dia memberikannya, jumlahnya 1 miliar yuan.
Tapi dia harus tahu bahwa saya tidak kekurangan uang, kan? Dia lebih memilih Panax ginseng daripada uang. Meskipun dia memiliki banyak keajaiban, sebagai seorang alkemis dan guru surgawi, dia tidak berpikir dia memiliki terlalu banyak keajaiban. Yesi sedikit malu. Guru ketiga juga mengatakan tentang ini. Awalnya, Nona Ye memasuki pintu bagian dalam, dan pintu bagian dalam akan memberinya banyak hadiah, termasuk beberapa ramuan langka. Tapi itu belum disetujui, dan tuan ketiga tidak memiliki bahan obat yang bagus, jadi dia mau tidak mau mengirimkan uang. Saya harap Li Sao akan mengerti. Yah, aku tidak meminta ramuan itu. Tidak mudah untuk mendapatkannya. Jericho Lee menerima cek itu. Bagaimanapun, itu sekuler. Jika itu dunia seni bela diri, ramuan itu tentu bukan hal yang langka, tetapi itu masalah masa depan baginya untuk memasuki seni bela diri. Dunia. Setelah menerima cek tersebut, dia menemukan bahwa Yesi belum pergi. Dia terkejut dan bertanya, ada apa? Apakah Anda berencana menyimpannya di sini untuk makan siang? Ayolah, tidak ada yang lain. Dia tahu bahwa Yesi tidak akan datang hanya untuk mengucapkan terima kasih. Pasti ada hal lain. Yesi ragu-ragu dan pergi ke pintu. Dia melambai kepada orang-orang yang menunggu di luar. Setelah beberapa saat, 2 atau 3 pria berjas hitam masuk membawa sebuah kotak. Dong. Begitu kotak itu diletakkan di tanah, Yesi berkata, tuan ketiga berkata bahwa Li Sao sangat menyukai benda-benda aneh seperti batu giok dan besi hitam, jadi dia memerintahkanku untuk mengumpulkannya dengan hati-hati dan memberikan penghormatan khusus kepada Li Sao. Begitu mata Jericho Lee menyapu, dia melihat ada beberapa batu giok yang sangat bagus di dalam kotak, yang paling penting adalah kaca. Dia melihatnya dan berkata, kamu mabuk, kamu tidak mau minum, apa yang bisa saya bantu? Dia tidak bodoh. Dia tidak harus sopan. Entah dia pengkhianat atau pencuri. Khususnya, selain memberinya hadiah 1 miliar yuan, ia juga mengirimkan begitu banyak batu giok yang tidak mudah didapat, dan ada kalsedon teratas yang bisa menandingi liontin batu giok sebelumnya. Kami tidak bisa menyembunyikan pikiran kami darimu, Li Sao. Yesi membungkuk dan tersenyum. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, aku telah mendengar beberapa rumor akhir-akhir ini. Dikatakan bahwa di keluarga Chen di kota Nanan, Li Sao telah mempersembahkan sepotong batu giok suci yang dapat mengusir hantu. Itu bahkan sangat kuat. Patung Buddha di kuil Dali. Saya tidak tahu apakah rumor itu benar. Jericho Lee mengedipkan matanya dan tiba-tiba merasa sedikit lucu. Terlepas dari hal-hal lain, orang-orang ini mendapat informasi yang baik. Kota Nanan sangat jauh sehingga orang-orang ini dapat mendengarnya, terutama jika hal itu terjadi di rumah Chen, yang tidak mungkin diketahui oleh orang luar. Namun, bagi orang biasa seperti Ye Zhenqiong, selama mereka mau bertanya, tidak ada yang tidak bisa mereka tanyakan. Itu benar, Jericho Lee mengangguk lembut. Dikatakan bahwa batu giok dewa itu dibuat oleh Li Sao sendiri. Mata Yesi menyala-nyala, dan dia terkejut. Ia secara pribadi diterima oleh Jericho Lee, yang membuatnya semakin kagum pada Jericho Lee. Menurutmu itu tidak memalukan? Menurutku itu memalukan, Jericho Lee memutar matanya. Tidak peduli bagaimana dia tidak akan direduksi menjadi senjata sihir tingkat rendah. Dia harus disempurnakan oleh orang lain. Yesi sangat bersemangat hingga dia hampir melompat. Li Shaozhen adalah abdi Tuhan. Saya sangat mengaguminya. Awalnya, Ye Zhenqiong menanyakan berita tersebut dengan berbagai cara. Yesi juga berpartisipasi dalam penyelidikan. Ketika dia mengetahui berita itu, Yesi sangat ketakutan hingga dia hampir mengendarai mobilnya dan tidak mendobrak pintunya. Jericho Lee dapat memurnikan harta karun patung Buddha kuil Dali. Itu bukan manusia, itu makhluk abadi. Bab 1490. Jangan meledak. Aku sudah memberikan liontin giok itu kepada seseorang, dan itu hampir membunuh seorang guru surgawi. Kamu tidak dapat membelinya jika kamu menginginkannya. Liontin giok pada dasarnya telah hancur sejak melepaskan seluruh energinya. Bagaimanapun, setelah pemurnian, sifat asli dari liontin giok telah berubah total. Sekarang kekuatan liontin giok telah menghilang. Batu giok itu paling banyak hanya dapat dilihat sebagai batu giok biasa, dan bahkan mungkin tidak sebagus batu giok biasa. Tentu saja Jericho Lee tidak menganggap itu sayang. Meski kalsedon kelas atas jarang ditemukan, namun jika ia memang ingin membelinya, ia punya banyak cara untuk membelinya lagi. Terutama karena Ai Hua dan Hei Hunzong, visinya kini tertuju pada bahan pemurnian yang lebih maju. Aku tahu itu. Li Sao telah memberikannya kepada Nona Zai.
Tidak peduli betapa beraninya aku tidak bisa memberikan ide apapun kepada Nona Zai. Yesi tahu betul bahwa jika Jericho Lee dapat memberi Zai Kingsway batu giok suci, itu membuktikan bahwa Zai Kingsway sangat mementingkan dirinya. Menemukan masalah Zai Kingsway berarti menemukan masalah Jericho Lee. Dia tidak berpikir umurnya panjang. Tentu saja, dia juga mengetahui bahwa sebelum Liontin Giok itu, keuntungan negara Nanyang kurang dari 10 miliar yuan, tetapi Zai Kingsway tidak menjualnya. Terlihat bahwa Zai Kingsway juga merupakan pemilik uang. Jika Anda menemukan orang seperti itu untuk dibeli, apakah mungkin untuk membelinya? Sama sekali tidak. Tapi satu hal yang pasti, senjata ajaib Jericho Lee bernilai 10 miliar yuan. Bahkan kelompok kepentingan orang-orang besar di Mozi akan membutuhkan waktu beberapa bulan untuk mendapatkan 10 miliar yuan. Jika Jericho Lee dapat menyempurnakan beberapa senjata ajaib lagi dan menjualnya, akan lebih sulit menghasilkan uang daripada semua orang besar di Mozi mereka. Jadi begitu dia mengetahui bahwa Jericho Lee bisa menyempurnakan senjata ajaib, Ye Zhenqiong terus meminta Yesi untuk datang dan mengucapkan terima kasih. Pertama, dia ingin mengucapkan terima kasih. Kedua, dia ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan cara baru menghasilkan uang dari Jericho Lee. Orang-orang besar di Mozi mewakili banyak kelompok kepentingan, tetapi kepentingan mereka pada dasarnya telah mencapai puncaknya. Bagaimanapun, mereka telah menginjakkan kaki di bisnis yang seharusnya menghasilkan uang, dan mereka tidak punya cara baru untuk menghasilkan uang. Tentu saja, mereka bukannya tidak pernah puas. Masuk akal untuk mengatakan bahwa mereka sudah memiliki banyak cara untuk menghasilkan uang, jadi mereka harus puas. Namun nyatanya, resiko menghasilkan uang sangat tinggi, terutama di arena tinju di kapal pesiar. Jika kerugiannya parah, maka bisa saja seluruh keuntungan kelompok diambil selama 1 tahun penuh atau bahkan beberapa tahun. Misalnya, jika Jericho Lee kali ini tidak membalikkan keadaan di lapangan tinju Mozi, mereka akan mengambil semua keuntungan dalam 1 tahun. Jika mereka tidak mengatakannya, reputasi mereka akan rusak dan menjadi bahan tertawaan. Karena itu, Ye Zhenqiong dan yang lainnya telah berdiskusi sejak lama. Bagaimanapun, mereka harus menemukan cara untuk membuka jalur finansial baru. Salah satunya adalah untuk mengurangi risiko hilangnya lapangan tinju, dan yang lainnya adalah membiarkan kelompok tersebut melangkah lebih jauh. Dan Jericho Lee, biarkan mereka melihat harapannya. Jericho Lee memandang Yesi sambil bercanda dan tertawa, sempoa Ye Zhenqiong sangat keras. Biarkan aku menyempurnakan senjata ajaib untuknya dan kemudian menyembelih domba gemuk itu. Yesi tidak heran dia bisa melihat pikiran mereka. Lagi pula, apa yang dia katakan sangat jelas. Li Shao, sejujurnya, saya mengetahui bahwa nilai asli dari Liontin Giok yang dibeli oleh Li Shao telah mencapai 800 juta yuan. Setelah disempurnakan menjadi senjata ajaib, Li Shao menawarkan 10 miliar yuan. Saya pikir harganya terlalu rendah dan bisa berlipat ganda. Tidak mengherankan jika sebuah karya sama berharganya dengan patung kuil Dali. Ye Sitoutu membuat analisis yang tulus. Meskipun dana puluhan miliar adalah angka yang sangat besar bagi orang biasa, itu adalah angka yang kecil bagi orang seperti Li Shao. Dan ada begitu banyak orang seperti dia di seluruh dunia. Kematian. Jika ada senjata ajaib yang dapat melindungi hidup mereka, tidak peduli seberapa mahal harganya, mereka akan membelinya dengan cara apapun. Jericho Lee melambaikan tangannya dan menyela, saya mengerti kebenarannya. Ada banyak orang kaya, dan ada banyak orang yang mampu membeli senjata ajaib yang saya sempurnakan. Tapi pada akhirnya, saya tidak punya waktu untuk melakukannya. Saya bercanda. Menjual senjata ajaib dan senjata ajaib memang merupakan bisnis yang menguntungkan, tetapi ada begitu banyak orang kaya di dunia, dan untuk kelompok kepentingan yang besar, itu juga membutuhkan sejumlah besar uang. Jika Anda hanya mendapatkan 1 atau 2 alat ajaib untuk dijual, lebih baik tidak menjualnya. Menambal gigi saja tidak cukup. Jumlahnya ada puluhan ribu. Tetapi jumlah seperti ini berarti Jericho Lee tidak akan berlatih sama sekali di masa depan, dan dia hanya akan membuat alat sulap. Dia tidak sebodoh itu. Untuk uang yang sedikit itu, dia mengubah dirinya menjadi seorang yang membosankan. Dia tidak kekurangan uang. Dengan begitu banyak waktu, dia mungkin juga meningkatkan budidayanya, sehingga dia dapat menyempurnakan senjata sihir yang lebih canggih dan bahkan alat spiritual. Senjata ajaib bernilai lebih dari senjata biasa. Mendengar penolakan Jericho Lee, Yesi mengubah wajahnya. Li Shao ini, kamu. Jericho Lee berkata sambil tersenyum tipis, jika Anda ingin menemukan saya untuk membuat senjata ajaib untuk dijual, Anda hanya ingin membuka cara baru untuk menghasilkan uang.
Adapun cara menghasilkan uang, saya dapat menunjukkan caranya kepada Anda, dan cara ini tidak hanya jauh lebih menguntungkan daripada menjual senjata ajaib, tapi juga lebih penting untuk jangka waktu yang lama. Ini bukan hanya cara untuk mendapatkan satu suara. Apa? Yesi sangat terkejut hingga dia hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia langsung bertanya, apakah ada cara untuk menghasilkan uang? Dia pikir Jericho Lee telah menolak, tetapi pada dasarnya hal itu tidak mungkin dilakukan. Tapi saya tidak menyangka Jericho Lee berubah pikiran dan memberinya cara lain. Sepertinya dia lebih cemerlang daripada menjual senjata ajaib. Sejujurnya, Yesi juga telah menyelidikinya sebelumnya. Senyu yang disempurnakan oleh Jericho Lee memang kuat, tetapi bahannya adalah kalsedon kelas atas. Sejujurnya, bahan semacam itu tidak mudah ditemukan. Dia juga meminta Master Rong dan yang lainnya untuk memastikan bahwa semakin canggih senjata ajaibnya, semakin ketat persyaratan materialnya. Jika tidak, yang dimurnikan hanyalah sampah, dan tidak mungkin mencapai efek magis dari Liontin Giok. Kali ini, Ye Shifeng diperintahkan oleh Ye Zhenqiong untuk mencari cara menghasilkan uang dari Jericho Lee. Jika tidak, dia tidak akan bisa menjelaskan kepada Ye Zhenqiong ketika dia kembali. Saya pikir saya akan kembali dengan tangan kosong, tetapi Jericho Lee memberinya kejutan. Saya sudah memikirkannya dengan hati-hati. Ini adalah cara terbaik menghasilkan uang bagi orang-orang kaya itu, kata Jericho Lee. Tolong beri aku nasihat. Saya ingin membuat lintan dengan susunan yang besar. Ini adalah hasil dari pertimbangan cermat Jericho Lee, dan ini juga merupakan salah satu tindakan penanggulangannya dalam menghadapi sekte jiwa hitam. Lintan. Untuk apa? Yesi bingung. Jericho Lee menarik ujung mulutnya, bisa dikatakan sangat berguna, atau hampir tidak berguna. Lintan akan mendapatkan air lingkuan di siang hari dan embun lingkuan di malam hari. Tahun lebih muda, terlihat lebih baik, dan hidup beberapa tahun lagi.